Suprianto terkait kontroversi BUMN yang tidak ikut mensponsori Formula E, bagaimana komentarnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ketawa nih kalau membahas ini gitu ya. Jadi begini, ya kita dengar ya, ada videonya juga, berita ya, Bung Saroni itu ketua pelaksana Formula E itu kecewa ya karena BUMN tidak berpartisipasi mensponsori Formula E gitu ya. Ya dalam konteks ini saya tidak menyalahkan Bung Saroni ya, gitu ya. Tapi kalau kita melihat ke belakang ya, ya sebelumnya kan BUMN juga sudah menjelaskan ya alasannya karena sponsornya baru diterima kurang dari 1 bulan yang lalu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa menyalahkan Bung Saroni karena Bung Saroni juga kan belum lama itu menjadi ketua panitia gitu ya. Nah, jadi ini kita mesti melihat ke belakang gitu ya. Ada hasil audit BPK itu tentang 2019 ya, itu keluarnya 19 Juni 2020. Itu sudah bicara tentang itu, tentang sponsor dan sebagainya. Ya di hasil audit BPK itu menjelaskan bahwa Formula E ini itu kan sedianya tahun 2000 ya. Itu masih menggunakan BPK bicara nih, masih menggunakan dana Pemprov DKI. Itu terdiri dari dana Jakpro dan APBD melalui Pora, Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Ya, kalau Jakpro itu terkait dengan pembangunan sirkuit, pembiayaan dan sebagainya. Dispora itu pembayaran commitment fee ya. Awalnya itu ya commitment fee itu dibayar 560 miliar ya. Jadi begitu BPK bilang begitu. Nah, padahal ada Pergub 83 itu memungkinkan Jakpro dapat menjalin kerjasama gitu dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan gitu ya. Karena BPK itu menyebutkan bahwa konsep pendanaan dari pihak ketiga itu ya sebagai sponsorship lah dianggapnya itu merupakan alternatif pembiayaan yang sangat diperlukan. Karena BPK juga menyebutkan tuh di LHP-nya ya, berdasarkan hasil studi kelayakan ya, kalau itu menggunakan dana Pemprov ya atau dana Jakpro semuanya itu penyelenggaraan Formula itu akan membebani PT Jakpro gitu loh, dan dapat mengurus keuntungan PT Jakpro. Itu BPK bicara begitu. Oleh karenanya harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan. Itu disebutkan di Pergub 83 itu ya, tentang penugasannya PT Jakpro dalam penyelenggaraan Formula E gitu ya. Itu dana PT Jakpro itu bisa dalam menyalurkan itu tuh ada bisa dari penyertaan modal daerah ya, bisa dari dana perusahaan ya, bisa dari patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain gitu ya, terus dengan pinjaman lembaga keuangan, hibah ya, atau bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Artinya ini mestinya jauh-jauh hari, itu kan 2020 ya, 2019 gitu ya. Jadi kenapa baru sekarang gitu loh. Nah, lalu itu siapa yang salah gitu? Itu sebenarnya BPK itu merekomendasikan loh, ada merekomendasikannya kepada gubernur gitu loh, terkait dengan kerjasama ini ya, supaya tidak membebani PT Jakpro ya, dan tidak menggunakan APBD negara ya, di negara secara total ya. Itu asalnya BPK merekomendasikan kepada siapa? Kepada gubernur ya, merekomendasikan kepada gubernur agar menginstruksikan. Berarti kan poinnya kepada gubernur nih ya, menginstruksikan kepada Dispora untuk menyusun desain keterlibatan para pihak berikut pengembangan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri dan dalam rencana pengelolaan pendanaan begitu. Nah, bahkan Dispora sendiri setelah membaca hasil audit ini, dia menegaskan bahwa Dispora akan mendorong PT Jakpro untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan agar dapat mencari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hal tersebut ya. Itu sebagaimana ditentukan dalam Pergub 83. Jadi siapa yang salah nih kalau BUMN belum tidak mau sponsori?
Ya kalau melihat dari penjelasan BUMN ya, tadi yang bahwa proposalnya baru diterima kurang dari 1 bulan, ya saya sih berani menegaskan ya, kalau merujuk dari ini ya, dari LHPBPK ya, saya berani menegaskan ini kesalahan dari Dispora, ini kesalahan dari PT Jakpro yang secara tidak langsung juga menjadi kesalahan Gubernur Anies yang BPK yang menginstruksikan kepada Dispora gitu. Kenapa? Ya kenapa jauh-jauh hari tidak menjalin kerjasama dengan BUMN, tidak menyampaikan proposal? Ya, proposalnya baru kurang dari 1 bulan lalu gitu. Terus, kenapa tidak melakukan itu? Padahal kan hasil LHPBPK sudah ada. Berarti kalau merujuk dari LHPBPK tentang hal tersebut, ya salah dong Dispora, salah dong Jakpro, salah dong Gubernur Anies tidak memonitor ini. Kenapa sampai tidak bisa kerjasama dengan BUMN gitu loh? Jadi BUMN ini bisa disalahkan. Terus bagaimana Bung Sorone yang kecewa dan sebagainya? Bung Sorone juga tidak bisa disalahkan. Dia ini kan menjadi ketua panitia kan belakangan gitu loh, ya. Jadi yang disalahkan nggak? Bung Sorone ini nggak direkomendasikan oleh BPK, yang direkomendasikan oleh BPK itu gubernur menginstruksikan pada Dispora. Dispora juga sudah bilang akan mendorong PT Jakpro. Yang disalahkan ya itu tadi. Pertama Dispora, ya, yang pertama gubernur kan Dispora, kedua kemudian Jakpro, ya, yang ketiga ya gubernur gitu. Gubernur kan direkomendasikan juga oleh BPK. Jadi begitu. Jadi kalau Bung Soroni gimana? Ya dia nggak salah. Kemungkinan juga Bung Soroni nggak mengetahui hasil audit BPK. Kalau dia tahu, mungkin dia juga akan marah juga nih kepada Dispora, kepada Jakpro gitu. Lu jauh-jauh hari kenapa kalian nggak menyurati kepada BUMN gitu. Nah terkait ada sponsor-sponsor itu kan juga baru kita adakan 31 ya, belakangan ya, berapa hari itu kemudian ada 5 ya, di antaranya itu Artagraha, kemudian Bank Discovery ya, terus Airport dan sebagainya, itu belakangan ada lagi Sony, Samsung. Nah ini sponsor yang 31 ini juga perlu dipertanyakan gitu loh. Apakah sponsor 31 ini bentuknya kerjasama gitu, sesuai yang diharapkan oleh hasil audit BPK. Kalau yang 31 sponsor ini sifatnya hanya iklan gitu ya, mendukung kegiatan dalam rangka iklan partisipasi, bukan dalam bentuk kerjasama, menanamkan modal dan sebagainya, itu bukan yang diharapkan oleh BPK gitu loh. Hasil audit BPK-nya itu kan sebenarnya ada yang bisa kerjasama, menanamkan modal, kemudian ada saling menguntungkan gitu loh. Jadi kalau 31 ini hanya sekedar iklan ya, itu bukan yang diharapkan BPK. Itu kira-kira begitulah hasil audit BPK. Tapi ya bagus lah ya, ada sponsor yang membackup ya acara itu pada akhir-akhir ya. Jadi begitu. Jadi intinya persoalan ini mesti melihat dari hasil audit BPK dulu gitu loh. Kenapa terjadi demikian ya? Ya memang jauh-jauh hari BPK jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti permasalahan ini gitu. Harus mencari alternatif pendanaan gitu loh untuk supaya tidak membebani PT Jakpro ya, dan juga Pemprov DKI gitu. Jadi begitu kira-kira tentang persoalan ini ya. Siapa yang salah nih? Ya kalau merujuk hasil LHPBPK tentang BUMN yang menjadi kontroversi ini, ya saya sih berani dikatakan merujuk LHPBPK ya kesalahan Dispora, kesalahan Jakpro, kesalahan gubernur juga secara tidak langsung. Karena memang ada hasil di BPK menegaskan tentang ini gitu loh. Ya, tapi nyatanya untuk BUMN ini nggak terjalin kerjasama. Ya semoga dari 31 ini ya tidak cuma sekedar mendukung mensponsori dalam hal iklan gitu ya. Ya bagus kalau memang dia kerjasama gitu, ada menyertakan modal gitu ya, ada untung rugi di sana gitu kan. Nah kalau itu ya bagus. Kalau cuma sekedar iklan ya itu bukan yang diharapkan oleh hasil audit BPK. Kira-kira demikian tentang persoalan kontroversi BUMN tidak membantu atau mensponsori Formula E. Ya, Bapak Erick Thohir ya benar, dia nggak salah itu, karena proses untuk masuk ke BUMN mendukung itu kan butuh waktu kajian apakah ini layak dan sebagainya. Ya kalau kurang dari 1 bulan proposalnya baru disampaikan, ya tepat lah kalau itu tidak langsung diproses, artinya tidak disetujui karena waktunya tidak cukup. Demikian barangkali lebih kurangnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.